Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casini sebagai Subkoordinator SDMK di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Saat ini kami akan sampaikan yaitu inovasi membangun tata kelola pelayanan penerbitan surat izin praktek secara efektif di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Adapun latar belakang untuk adanya inovasi ini adalah bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan yang berpraktek harus memiliki surat izin praktek sesuai apa yang tertera pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 dan turunan dari aturan ini yaitu pada masing-masing profesi yaitu adanya peraturan Menteri Kesehatan bahwa setiap profesi yang profesi kesehatan yang menjalani profesi harus memiliki surat izin praktek. Next. Next. Nah, penjaringan ide ini yaitu bahwa pada tahun 2018 proses untuk mendapatkan SIP ini yaitu terbit sebanyak 2.605 SIP dan ini dapat diselesaikan yaitu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun berkisar 30%. Kemudian yang diselesaikan 2 bulan sampai dengan 3 bulan yaitu sebanyak 40%. Kemudian yang diselesaikan 2 minggu sampai 1 bulan yaitu berkisar 30%. Nah, tentu dari adanya permasalahan ini, maka kita sebagai penjaringan ide yaitu bagaimana penerbitan SIP dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari. Selain itu juga bahwa hampir 20% profesi yang mengusulkan untuk SIP online ini melakukan pemberkasan ulang karena berkas yang bertumpuk-tumpuk di Dinas Kesehatan sehingga mereka harus melakukan pemberkasan ulang. Dengan penjaringan ide ini bagaimana agar inovasi ini ada yaitu tidak adanya pemberkasan ulang terhadap profesi kesehatan yang mengusulkan SIP online. Kemudian juga pemohon atau organisasi profesi beberapa kali harus datang ke Dinas Kesehatan menanyakan apakah ini sudah jadi atau belum dengan waktu yang terus sehingga dengan SIP belum terbit juga sehingga profesi kesehatan tidak bisa berpraktek. Oleh karena itu bagaimana agar organisasi profesi datang saat ambil SIP ke Dinas Kesehatan, tidak perlu melalui pemohon-pemohon profesi kesehatan yang tentunya mereka juga menjalankan praktek memberikan pelayanan kepada masyarakat. Next. Ya, nah inilah sebelum inovasi yaitu pemohon melakukan pemberkasan kepada organisasi profesi yaitu tentunya untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Dari pemberkasan itu baru organisasi akan melakukan perjalanan ke Dinas Kesehatan, dilakukan verifikasi secara manual. Nah, tentu dengan penerimaan berkas secara manual ini yaitu banyaknya data-data yang menumpuk di Dinas Kesehatan, ada yang menerimanya, kemudian baru dilakukan input data, baru penerbitan. Dengan keterbatasan SDM yang di seksi sumber daya manusia kesehatan ini, tentu hal ini dengan pola sebelum ada inovasi tentu akan menghambat juga profesi kesehatan untuk melakukan praktek karena penerbitan SIP-nya yaitu dibutuhkan waktu yang begitu lama. Kemudian sesudah ada inovasi ini kita akan mengharapkan agar pemohon yaitu melakukan pemberkasan ini disampaikan kepada organisasi profesi. Setelah semua lengkap dan diberikan rekomendasi oleh organisasi profesi, maka organisasi profesi tidak perlu melakukan perjalanan harus ke Dinas Kesehatan. Di sini ada sekitar 16 profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada profesi kesehatan yang menjalankan praktek. Nah, dari organisasi profesi ini tidak perlu ke Dinas Kesehatan, mereka melakukan secara online. Kemudian di Dinas Kesehatan ada seorang admin yang akan memverifikasi bagaimana persyaratan daripada usulan surat izin praktek ini, apakah sudah lengkap, sudah sesuai ataukah belum. Nah, kemudian langsung kita terbitkan. Inilah merupakan kami dalam sebagai dasar untuk membuat inovasi dalam meningkatkan pelayanan penerbitan surat izin praktek. Next. Nah, tentu berjalannya inovasi ini kami mulai bagaimana
untuk organisasi profesi kesehatan ini agar mampu untuk memfasilitasi anggota-anggotanya di dalam usulan surat izin praktek. Maka kami membuat fakta integritas agar organisasi profesi untuk memfasilitasi dalam pelayanan SIP online. Tentu peran organisasi ini sangat penting. Dari awal sebelum ada inovasi bahwa mereka pemberkasan ke organisasi profesi itu, kemudian diverifikasi betul sesuai dokumen-dokumen yang diusulkan untuk mendapatkan surat izin praktek. Kemudian oleh organisasi profesi akan mengeluarkan rekomendasinya, kemudian mereka memfasilitasi, mengusulkan secara online kepada Dinas Kesehatan untuk surat izin praktek ini. Sehingga peran organisasi ini untuk dapat menyiapkan sekretariat, ruang sekretariat, kemudian ada tenaga yang akan mengelola, memfasilitasi untuk secara online, yaitu mengusulkan SIP ini kepada kami di Dinas Kesehatan melalui SIP online. Nah, di dalam inovasi ini tentu kami mencoba dari tahun 2019. Ya, walaupun saat itu antara yakin atau tidak, karena dengan permasalahan yang kita lihat ke belakang, bagaimana menciptakan bahwa penerbitan itu agar lebih cepat dalam waktu 7 hari dapat kita selesaikan. Nah, maka di sini dilakukan launching oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, oleh organisasi profesi, yaitu di Dinas Kesehatan. Ya, lanjut. Nah, inilah, ya, itu adalah merupakan penerbitan dari SIP online yang ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, hasil dari print out melalui SIP online. Dan di sini ada beberapa organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia, PPNI, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian dari Ikatan Bidan Indonesia yang mewakili organisasi-organisasi profesi yang saat itu mengusulkan dan langsung kami verifikasi dan sudah sesuai dengan dokumen yang diupload ke SIP online, maka kami langsung terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Lanjut. Ya, ini merupakan publikasi kami melalui media-media massa agar dapat diketahui oleh seluruh organisasi profesi dan oleh seluruh tenaga profesi kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Lanjut. Tentu pemilihan ide ini kami buat dengan bagaimana membuat SOP ya untuk langkah-langkah pelayanan kami dalam penerbitan SIP. Lanjut. Ya, ini merupakan gambaran bagaimana kami memberikan pelayanan penerbitan surat izin praktek untuk profesi kesehatan. Ya, lanjut. Nah, di sini akan lebih mudah kita gambarkan alur dari pelayanan surat izin praktek ini. Yang pertama yaitu pemohon melakukan pemberkasan kepada organisasi profesi untuk mengusulkan pemberkasan ini, kemudian oleh organisasi profesi yaitu dilakukan verifikasi apabila kurang lengkap akan dibalikan kepada pemohon. Apabila sudah lengkap, maka organisasi profesi itu akan membuat rekomendasi. Setelah rekomendasi dibuat, maka organisasi profesi akan mengusulkan usulan SIP ini yaitu melalui email sdkkab.cirebon@yahoo.com. Oleh karena itu, di sini ada admin yang akan membuka email dan dari data usulan itu akan oleh admin yaitu didaftarkan ke aplikasi SIP online. Nah, setelah admin ini mendaftarkan kepada aplikasi SIP online, maka akan terbaca secara online di bagian organisasi profesi bahwa profesi tersebut yaitu sudah terdaftar dan maka akan dapat membuka SIP online untuk dilakukan input data lengkap dan upload daripada pemberkasan SIP online ini. Setelah itu yaitu admin akan memverifikasi apakah pemberkasan itu sudah sesuai ataukah belum. Nah, setelah lengkap baru admin akan mencetak SIP dan setelah diterbitkan maka dilakukan proses penandatanganan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ya, lanjut.
Nah, inilah persyaratan penerbitan untuk SIP online yang tadi diupload dan kemudian diverifikasi, yaitu terdapat ada 9 dokumen, yaitu ada surat permohonan, surat keterangan sehat, KTP, ijazah, surat tanda registrasi, rekomendasi dari organisasi profesi, surat tugas atau memiliki tempat praktek, kemudian foto 4x6 dengan latar belakang merah dengan menggunakan seragam organisasi profesinya, kemudian dokumen perizinan sarananya. Nah, inilah merupakan tempat pelayanan kami di Dinas Kesehatan yang ada seorang admin yang berikan pelayanan di sini. Sehingga apabila ada yang konsultasi, organisasi profesi ataukah pemohon langsung, yaitu kami dapat berikan pelayanan dengan penjelasan pada saat mereka ada yang datang ke Dinas Kesehatan. Dengan cara SIP online tersebut, maka pemohon yang merupakan profesi kesehatan yang setiap harinya melakukan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak merepotkan profesi kesehatan ini yang harus bolak-balik untuk mengurus ke Dinas Kesehatan. Jadi cukup dari profesi kesehatan ini datang kepada organisasi profesi yang sudah akan memfasilitasinya kepada kami untuk untuk mengusulkan kepada kami Dinas Kesehatan. Ini merupakan langkah-langkah pengisian data di dinkes.com. Ya, lanjut. Yaitu pertama, tentu saat admin sudah mendaftarkan ke aplikasinya, maka organisasi profesi dapat membuka, yaitu mendapatkan username dan password dari Dinas Kesehatan. Setelah itu dibuka, lanjut. Kemudian akan tertera ada namanya dan kemudian input, yaitu untuk melakukan registrasi di aplikasi. Lanjut. Ya, di saat action di sini dibuka, kemudian muncul selanjutnya. Nah, di sini akan mengisi data-data dibantu oleh organisasi profesi, yaitu data lengkap yang akan muncul nanti di lembaran SIP. Lanjut. Nah, ini lanjut tadi untuk input data, jam prakteknya ada, kemudian alamatnya, begitupun tempat prakteknya. Lanjut. Nah, sesudah itu yaitu melakukan upload dari pemberkasan ya, oleh OP, semuanya yang tadi merupakan persyaratan 9 item. Lanjut. Ya, ini dilakukan upload, proses untuk uploadnya. Lanjut. Ya, kemudian data tersimpan. Ya, ketika data sudah tersimpan, maka di Dinas Kesehatan seorang admin akan dapat melihat kelengkapan daripada pemberkasan untuk surat izin praktek ini. Ya, lanjut. Nah, dari pelayanan kami dengan mencoba tahun 2019, alhamdulillah kami dapat meningkatkan penerbitan pelayanan surat izin praktek profesi ini yang di bawah 7 hari kami dapat selesaikan. Tentunya SIP ini sangat dibutuhkan oleh profesi kesehatan saat akan berpraktek memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika seorang tenaga kesehatan yang belum memiliki SIP ini, tentu dengan di depannya walaupun ada yang harus ditangani, tentu mereka secara legalitas belum dapat memberikan pelayanan karena SIP yang belum diterbitkan. Nah, di sini dari tahun 2020 capaian kami yaitu berkisar 15 profesi kami layani dan dalam 1 tahun diterbitkan 2.400. Seperti kita ketahui bahwa seorang dokter tentu memiliki surat izin praktek ini ada 3 tempat. Begitupun apoteker dan lain-lainnya itu memiliki tempat praktek yaitu 2 tempat. Sehingga satu orang profesi kesehatan ini tidak hanya satu memiliki tempat praktek. Tentu hal ini akan berproses dalam usulannya ke kami yaitu dengan jumlah yang banyak. Ya, lanjut. Nah, ini merupakan tahun 2021 yaitu berkisar 2.291 kami terbitkan. Lanjut, di tahun 2022 saat ini sampai bulan Oktober yaitu berkisar 2.354 SIP yang kami terbitkan. Tentu hal ini kami terbitkan setiap hari terus menerus, yaitu admin melakukan verifikasi ya kelengkapan ya. Kemudian setelah lengkap tentu diterbitkan. Jadi sehingga setiap hari ini terus penerbitan untuk SIP online. Ya.
Lanjut. Tentunya manfaat inovasi ini yang pertama dapat mempercepat pelayanan penerbitan surat izin praktek profesi kesehatan. Dengan secara online, maka data SIP dapat mudah diakses melalui aplikasi SIP online. Karena setiap saat kadang-kadang kami ditanya ya oleh kepala dinas ataupun oleh pihak-pihak tiga, apakah tenaga kesehatan tersebut memiliki izin praktek tidak. Nah, dengan itu kami berada di tempat manapun akan lebih mudah untuk mengakses, mengetahui bahwa profesi tersebut memiliki surat izin praktek tersebut. Kemudian tiga, meningkatkan pelayanan kesehatan oleh profesi kesehatan yang berkompeten. Tentunya dengan seorang profesi kesehatan yang memiliki surat izin praktek, mereka dengan pemberkasan yang disampaikan, itu artinya mereka sudah melalui proses bagaimana mereka memiliki surat tanda registrasi, di mana dengan surat tanda registrasi ini artinya mereka sudah tercapai kompetensi yang harus mereka update setiap 5 tahunnya, sehingga dengan memiliki STR artinya mereka sudah memenuhi syarat untuk menjalankan praktek, yang kemudian setelah memiliki STR adalah mengusulkan untuk surat izin praktek. Tentunya dengan memiliki surat izin praktek tersebut akan memberikan juga lebih yakin profesi kesehatan ini untuk menjalankan praktek, karena secara legalitas mereka sudah miliki untuk berpraktek. Ya, lanjut. Nah, dampak inovasi ini tentunya dapat memperlancar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena apabila ada dokter spesialis ya, contohnya misalnya di rumah sakit, walaupun di depannya dengan keadaan gawat darurat pun, mereka kalau belum SIP ini terbit, maka mereka tidak akan berani menangani kasus tersebut, walaupun mereka memiliki kewenangan untuk penanganan tersebut. Tetapi karena SIP ini terhambat, misalnya belum terbit, maka mereka tidak bisa untuk memberikan pelayanan. Tapi dengan inovasi ini tentu akan memperlancar pelayanan kesehatan di Vaskes seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian pelayanan kesehatan tentu akan menjadi meningkat dengan siapnya tenaga kesehatan yang menjalankan praktek, sudah memiliki SIP, tentunya semua pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan, sehingga hal ini dapat menjadi peningkatan bagi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang tiga, mempermudah profesi kesehatan untuk mendapatkan surat izin praktek. Karena dengan kesibukannya setiap hari, kemudian mereka mengusulkan untuk SIP, tentu dengan tidak berbelit-belit seperti dulu mereka, sehingga akan mempermudah tenaga kesehatan tersebut untuk menguras surat izin prakteknya, yaitu cukup datang kepada organisasi profesinya. Demikian inovasi yang kami sampaikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Semoga dengan inovasi ini dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat bagi wilayah Kabupaten Cirebon, juga dapat meningkatkan derajat kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.